Halo everyone, senang ketemu dengan kamu lagi. Saat ini saya lagi ada di Darling Square di Sydney, jadi kamu bisa melihat ini tahun baru Chinese New Year ya, jadi suasananya banyak lampion merah seperti ini ya. Nah, di video ini saya akan membahas tentang biaya hidup yang ada di Australia. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar kalau gaji kerja di Australia itu tinggi gitu ya per minggu atau per fortnight ya atau bahkan per bulan tuh bisa gede banget gitu ya dapatnya. Namun apakah gaji yang besar itu sebanding dengan biaya hidupnya? Nah, di video ini izinkan saya untuk menerangkan biaya hidup yang ada di Australia dari pengeluaran per minggu, bahkan saya juga bisa rinciin per bulan karena biasanya kan tidak umum ya kalau kita menghitung biaya itu mingguan, biasanya bulanan gitu ya. Jadi saya bisa rinciin di situ. Nah, saya mau kasih disclaimer bahwa biaya yang saya berikan itu adalah berdasarkan range atau alias biaya rata-rata, bukan biaya yang fix gitu ya. Jadi artinya bisa lebih banyak atau lebih kurang gitu ya. Jadi tergantung dari situasi teman-teman. Yang pertama tuh faktor yang menentukan adalah dari kota di mana teman-teman tinggal. Kalau misalnya teman-teman tinggalnya di kota besar seperti Sydney, Melbourne, Brisbane, itu pastinya akan menentukan biaya lebih besar daripada tempat-tempat yang lebih kecil ya atau kota-kota yang lebih less populer. Kalau misalnya teman-teman tinggal di regional atau desa lah gitu ya, jadi akan menentukan biayanya dari lokasi. Kemudian dari segi lifestyle atau gaya hidup ya. Jadi teman-teman tuh pilih gaya hidup yang seperti apa. Misalnya teman-teman mau gaya hidup yang murah, hemat, atau bahkan splurge gitu ya. Kita nggak tahu. Jadi ini berdasarkan dari preferensi dan gaya hidupnya teman-teman juga. Jadi saya again akan memberitahukan biaya rata-rata ya. Jadi bukan biaya yang fix gitu. Oke deh, kita langsung aja ke apa saja komponen biaya-biaya tersebut. Komponen biaya yang pertama yaitu di akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah biaya yang paling mahal ya dari semua karena memang kita butuh tempat tinggal. Tempat tinggal itu ya biasanya yang ngebikin tabungan atau biaya hidup yang paling banyak ya, tabungan cepat terkuras gitu ya karena memang biaya akomodasi di Australia mahal sekali. Terlebih memang krisis ya, krisis itu bukan hanya harganya yang meningkat, tapi juga shortage dari supply. Artinya supply dari properti itu nggak banyak seperti yang di tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekitar 1 atau 2 tahun sebelumnya ini karena ada peningkatan migrasi ya terlebih dari international students yang datang ke Australia sehingga menyebabkan shortage atau kesulitan dalam pencarian properti. Nah, ini dirasakan juga dampaknya oleh penduduk lokal. Jadi penduduk lokal itu juga merasakan gimana sulitnya mencari tempat tinggal untuk rent gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman mesti expect dengan harga yang mahal. Nah, saya mau share tentang apa saja biaya komponen akomodasi. Ini tergantung dari again teman-teman tinggalnya seperti apa. Jadi saya akan memberikan informasi mengenai shared accommodation atau akomodasi yang sharing gitu ya, either kamarnya terpisah atau expect kamarnya itu sharing sama orang lain gitu ya, sharing bisa sekamar berdua atau bahkan lebih dari itu gitu ya. Nah, ini saya akan berikan range biayanya. Nah, range biaya ini juga tergantung dari faktor berikut ya. Yang pertama lokasi. Kalau teman-teman pilih tinggal di pusat kota, kemudian pilih tinggal di dekat kampus, atau pilih di suburbs yang agak jauhan gitu ya dari pusat kota, ini juga menentukan biayanya. Terkait biayanya yaitu ada di range 200 sampai 300 per week atau 800 sampai 1.200 per month. Nah, ini adalah situasi shared accommodation ya yang bisa jadi teman-teman share kamar atau share tempat tinggal satu rumah, satu kontrakan misalkan ada 4 kamar berarti share dengan 3 orang lainnya gitu ya. Jadi bukan tempat tinggal yang fancy yang
satu properti sendiri kayak gitu. Nah, itu pastinya akan lebih mahal lagi. Nah, of course teman-teman ini berdasarkan range, of course teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih murah bahkan atau bisa mendapatkan harga yang lebih mahal tergantung dari lokasi dan juga fasilitas yang teman-teman pilih. Komponen kedua yaitu ada di makanan. Nah, ini adalah komponen yang kedua termahal ya. Jadi teman-teman siap-siap aja gitu ya keluarin budget sebagai berikut. Nah, kalau seandainya teman-teman, ini saya omongin berdasarkan grocery expenses ya. Jadi artinya kalau teman-teman masak, terus kayak belanja ke supermarket gitu ya, sebagai pengeluaran non-family, itu teman-teman bisa keluarin sekitar 80, range-nya sampai $150 per week, atau sekitar 320 sampai $600 per month. Jadi ini kalau masak, dan of course tergantung teman-teman masak apa dan bahan-bahannya kayak gimana. Jadi bisa jadi bahkan lebih mahal. Kalau teman-teman beli bahan-bahan yang kayak vegetarian, vegan, yang ekstra, misalkan kalau beli bread aja yang seeds yang kayak gimana gitu ya, bukan yang kayak of course beda kan sama white bread biasa, ini contoh gitu ya. Atau kalau nasi, kalau beras biasa dengan beras yang special mungkin ya lebih mahal gitu ya, beda harganya jauh gitu. Jadi ini yang bisa teman-teman pikirkan gitu ya. Nah, dari 1 atau 2 tahun belakangan ini harga bahan-bahan makanan juga meningkat. Nah, ini saya baru ngomongin sekitar groceries ya. So sorry ya, belakang saya ada banyak sekali background orang karena saya lagi di tempat umum. Jadi ya begitulah. Oke. Ketika teman-teman mau makan di luar, ini harganya beda lagi gitu. Jadi ketika teman-teman makan di luar, nggak sama dengan makan masak gitu. Nah, untuk makan di luar saya akan bahas terperinci di bagian section lain ya. Jadi ini khusus untuk grocery saja. Yang ketiga yaitu ada di public transport. Nah, ini saya bicarakan transportasi umum ya. Jadi transportasi umum ini ketika teman-teman bepergian ke sana dan kemari untuk especially untuk bekerja gitu ya. Kalau seandainya teman-teman perlu kebutuhannya banyak gitu ya untuk menggunakan public transport, dan khususnya teman-teman tinggalnya ada di Sydney. Sydney itu kan kota besar ya. Jadi expect teman-teman keluar untuk biaya public transport itu sekitar $200 per bulan. Nah, ini tergantung dari situasinya teman-teman dan seberapa sering teman-teman menggunakan transportasi umum. Kalau seandainya teman-teman cuman kebutuhannya hanya jalan dari satu tempat kerja ke tempat tinggal gitu ya, tentunya nggak akan membutuhkan biaya gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman perlu gitu ya. Nah, ini expect sekitar $200 per bulan. Ini kalau di Sydney ya. Kalau seandainya teman-teman ada di kota-kota lainnya gitu ya, kayak misalkan $150 lah per bulan gitu ya. Bahkan tempat-tempat kayak di Melbourne itu kan ada public transport yang gratis. Jadi teman-teman bisa ambil public transport di situ, dan teman-teman juga bisa yang namanya kan public transport ada tram gitu ya, gratisan di situ. Jadi teman-teman bisa hemat lah gitu setidaknya. Nah, ketika teman-teman misalnya agak jarang gitu ya, atau bahkan di kota-kota kecil gitu ya, teman-teman mungkin tidak terlalu sering ya, kurang lebih $100 per bulan. Jadi katakanlah range tengahnya adalah $150 per bulan untuk seputar public transport. Next expense yaitu utilities ya. Utilities ini termasuk ke dalam listrik, air, dan gas. Nah, listrik, air, dan gas ini adalah utilities yang seringkali kalau kamu tinggal di suatu tempat itu gratis ya. Bahkan maksudnya sudah included sama pembayaran rent. Jadi kalau misalkan ada landlord yang menjanjikan seperti ini atau organisasi tempat properti rental, kamu bisa yang namanya tanyakan lagi ke dia gitu. Nggak cuma sekedar ditanyakan ya, tapi juga yang namanya sebelum tanda tangan kontrak itu pastikan kalau itu memang gratis gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman sudah yang namanya ya udah deh bayar gitu kan. Artinya kalau bayar itu kan ya listrik, air, dan gas ya ada pengeluaran khusus ya di situ, terutama kalau teman-teman lagi di musim-musim tertentu ya kayak winter, itu teman-teman butuh yang namanya heater. Heater itu kan
pengeluaran listriknya bisa banyak gitu ya, dan juga air panas yang digunakan gitu ya, itu dari pemakaian dari gas ya termasuknya, atau water bills gitu ya, itu juga bisa lebih tinggi gitu daripada musim yang lain. Sementara kalau musim panas ya pengeluaran tertinggi itu di AC karena memang panasnya bisa luar biasa gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya ada tempat yang benar-benar bisa gratis, that would be really really great gitu ya. Dan kalau misalnya emang nggak ada harus bayar, range bayar tuh ada di sekitar 100 sampai $250 per bulan. The next expense yaitu ada di mobile internet ya. Nah, ini adalah pengeluaran yang memang kita butuhkan gitu ya. Jadi walaupun misalkan di tempat tinggal kita ada wifi, ya kalau seandainya teman-teman lagi di luar ngecek map apa segala macam kan butuh yang namanya internet di yang attach dengan handphone kita gitu ya. Nah, jadi mobile internet ini terdiri dari dua ya, yaitu prepaid dan postpaid. Nah, prepaid ini artinya teman-teman cuma beli SIM card doang gitu ya. Beli SIM card, taruh nomornya, ada di handphone sendiri, registrasi, dan nah ini biasanya bisa murah banget gitu ya. Bahkan tuh ada beberapa provider yang memberikan promo sekitar $5 per bulan. Nah, ini tergantung dari kuotanya berapa gitu ya, dan mungkin kualitasnya juga nggak gitu bagus ya, atau mungkin tidak begitu dikenal. Tapi yang prepaid ini rata-rata ada di kisaran $30 sampai $60 per bulan. Ini tergantung dari apa ya, paketannya dia gitu ya. Biasa standar gitu ya, kayak di Indonesia juga kan ada paket-paket ya. Paket murah berapa giga, paket yang lebih mahal giganya lebih banyak gitu ya. Dan juga lucunya gitu ya, kalau di Australia itu kalau kamu telepon ke international roaming itu gratis pada umumnya. Jadi kalau kamu misalnya mau menghubungi keluarga yang nggak punya smartphone, nah mereka itu bisa bisa ditelepon gitu ya dengan menggunakan kayak SIM biasa gitu, nomor biasa, dan harganya tuh bisa jadi tuh lebih murah, maksudnya gratis gitu. Saya dulu telepon gitu ya keluarga saya yang nggak pakai smartphone dan sampai berjam-jam itu telepon, wah saya nggak kena biaya apapun gitu karena sudah gratis dari sananya gitu ya, dari providernya. Nah itu kalau prepaid. Nah kalau postpaid adalah teman-teman bayar kontrak misalnya sesuai dari plan yang diambil. Misalnya teman-teman mau ngambil iPhone seri terbaru. Nah ini biasanya mereka datang bersamaan dengan bundle atau paketan dari mobile internet itu sendiri gitu. Misalnya teman-teman mau bayar cicilan handphone plus dari bayar si SIM card-nya gitu ya, atau bayar internetnya jadi berapa gitu ya. Nah, itu tergantung dari jenis handphone apa yang diambil, paketnya berapa gitu. Tapi range-nya ada di sekitar $60 sampai $70 per bulan, atau katakanlah dia bisa sampai ke $150 per bulan. Again, ini tergantung dari paket apa yang diambil dan jenis HP apa yang diambil gitu. Jadi teman-teman bisa pilih gitu kalau seandainya teman-teman international student yang mana punya masa tinggal yang lebih lama gitu, karena misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kuliah gitu ya, kan lebih lama tuh sudah terjamin nggak bakalan ninggalin Australia dalam waktu dekat, sehingga karena ada kontrak dengan kuliahnya gitu ya, teman-teman bisa ambil plan data dan juga plan HP gitu, itu biasanya bisa. Nah jadi ini tergantung dari kebutuhannya teman-teman. Nah, di expense yang berikutnya adalah gym expenses. Nah, kalau seandainya teman-teman adalah seseorang yang pengen keep your body fit and healthy gitu ya, menjaga kesehatan dan kebugaran gitu ya, teman-teman bisa menjadikan gym expenses ini adalah salah satu di biaya. Nah, tapi yang namanya olahraga itu kan nggak selalu mesti bayar ya. Teman-teman bisa sekedar running gitu ya, lari di Australia itu udaranya bagus gitu ya, mataharinya bagus. Jadi emang teman-teman bisa pagi atau sore gitu ya bisa running. Bahkan kalau teman-teman kepengen nge-gym itu ada gym equipments yang gratis di taman-taman kota gitu, di taman-taman council. Jadi teman-teman bisa cek, oh ini ada nih kayak gym equipments tapi
standar sih, basic gitu ya, tapi bisa gratisan juga. Nah, kalau misalnya teman-teman mau berenang atau nge-gym gratis juga bisa di apartemen. Biasanya apartemen itu menyediakan fasilitas yang seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman kepingin kolam renang yang gedean, biasanya kan apartemen itu kita sharing dengan orang lain gitu ya, dan juga mungkin size-nya nggak gede. Teman-teman bisa ke tempat-tempat yang kolam renang berbayar ya, karena dia Olympic size pool, jadi gede banget poolnya dan otomatis lebih terspread out gitu ya dengan orang lain. Nah, untuk bayar kolam renang itu fee-nya ada di sekitar $7,5 sampai $10 tergantung di mana teman-teman berenangnya. Nah, ini kalau berenang. Nah, kalau misalkan teman-teman mesti banget nih anak gym banget gitu ya, mesti banget ke tempat gym, itu expect teman-teman bayar $20 per week atau $80 per month. Of course, itu bisa lebih murah ya karena banyak tempat-tempat promo, tempat-tempat gym di Australia itu bersaing ya dari segi harga dan dari segi banyaknya gitu ya, kuantitasnya, sehingga teman-teman bisa lihat gitu ya. Tapi pada umumnya sekitar segitu, $20 per week atau $80 per month. Next expense ada di entertainment bills. Nah, entertainment ini ada berbagai macam ya. Ada yang namanya eating out, cinemas, traveling, clothing, night outs, dan lain-lain. Nah, kita akan mulai dari eating out ya. Eating out ini teman-teman bisa habis sekitar $25 per meal. Nah, ini nggak di semua tempat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ke tempat yang decent dan dengan harga yang makanan yang decent gitu ya, ini bisa sekitar segitu. Tentu sama minum juga gitu ya, bisa segitu gitu atau bahkan lebih. Jadi tergantung teman-teman makannya di mana gitu. Bisa di tempat yang lebih murah dan bisa di tempat yang lebih mahal. Nah, kemudian untuk movie ya, kalau teman-teman suka banget nonton film atau sesekali kepengen nonton movie ini, kalau teman-teman kepingin bayar yang full price itu ada di $25 sampai $30 sekali nonton. Nah, of course ada banyak sekali yang namanya promo ya. Teman-teman bisa cek promo atau diskonan, special deals gitu ya. Atau misalkan harga students gitu. Saya kurang tahu ya kalau international students masuk atau enggak. Biasanya students yang dimaksud ini concession adalah anak-anak SMA gitu, anak-anak sekolah di Australia. Nah, ini sekitar bisa bayar $10, $20 gitu. Jadi murah lah, dapat diskonan gitu. Nah, terus kalau komponen clothing, traveling, night outs, of course ini tergantung banget gitu ya. Teman-teman traveling kemana? Travelingnya pakai pesawat apa? Terus clothing, bajunya yang kayak gimana? Kalau teman-teman belinya Zara, Louis Vuitton, atau misalkan desainer dari yang low mediocre sampai yang high level banget ya, of course teman-teman bisa dapat yang harganya mahal gitu. Tapi kalau teman-teman beli barangnya yang murah ya lebih murah. Jadi ini tergantung. Night outs juga tergantung makan di mana gitu ya, sama teman-teman minum-minum di mana gitu ya. Jadi ini semua komponennya tergantung, tapi expect kalau teman-teman mau gabung ini semua, teman-teman keluarin sekitar $250 per bulan. Oke, saya mau memberikan summary ya dari semua komponen yang diperlukan ya untuk biaya hidup yang ada di Australia. Nah, yang pertama yaitu ada di akomodasi, yaitu range-nya $800 sampai $1.200 per bulan. Lalu food ini yang dimaksud adalah groceries ya, belanja di supermarket, belanja bulanan itu ada di $320 sampai 600. 320 sampai 600. Ini cuma makanan loh. Bisa jadi lebih ya. Dan ini bukan termasuk sama kebutuhan sehari-hari, apalagi wanita itu kan pasti butuh yang namanya kosmetik, pembalut, apa segala macam. Ini udah di luar itu. Jadi let's say untuk makanan itu sendiri $320 sampai $600 per bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah public transport dengan rata-rata 100 sampai 200, katakanlah angka tengahnya $150 per bulan. Lalu utilities ada di 100 sampai 250, of course tergantung dari pemakaian kamu. Lalu mobile internet di 50 sampai $150. Kemudian gym expenses ada di $80. Kemudian entertainment $250. Bisa lebih, bisa kurang ya. Jadi total biaya
per bulan bisa lebih juga bisa kurang. Jadi teman-teman bisa apa ya, consider ini sebagai angka untuk teman-teman bisa keluarkan yang ada di Australia. Nah, saya nggak mencantumkan biaya mobil ya di sini karena biaya mobil itu banyak sekali komponennya. Dari yang teman-teman beli mobilnya itu sendiri, terus biaya untuk punya mobil itu sendiri, mengoperasikannya, teman-teman butuh yang namanya service dan lain sebagainya. Dan juga kebutuhan insurance dan lain-lain. Jadi saya nggak masukin di sini. Nah, kalau seandainya teman-teman kepingin saya bikin konten atau video terkait khusus mobil gitu ya, rinciannya apa, teman-teman bisa komen di apa video di bawah ini. Nah, teman-teman juga bisa komen ya kalau misalnya ada masukan atau misalkan ada kayak cerita gitu ya, oh saya biaya hidupnya segini nih gitu kan, bisa kita saling tukar pendapat dan tukar apa ya, pengalaman lah gitu ibaratnya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai sini. Saya appreciate banget. Good luck buat teman-teman yang belum datang ke Australia. Semoga bisa lancar semuanya. Dan kalau teman-teman belum subscribe, teman-teman bisa share ini video dan juga YouTube channelnya ya. Teman-teman bisa share kalau ada grup dengan teman-teman yang akan ke Australia juga, grup WHV atau misalkan students di Telegram atau gimana. Teman-teman bisa share, juga bisa follow di Instagram di @nura.lami. Oke deh, see you in another videos. Bye for now.